Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa fundamental dan teknikal mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa fundamental dan kalender ekonomi, sekaligus analisa teknikal di Euro USD dari tanggal 24 sampai 28 Oktober 2022, ataupun ini merupakan minggu terakhir di bulan Oktober 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan analisa di fundamental dan juga teknikal di Euro USD dan di GBP USD. Oke, langsung aja kita ke yang pertama dulu untuk dari analisa fundamentalnya ya. Nah, jadi di sini saya akan berikan analisa fundamental itu dengan format yang berbeda, yaitu yang dimana saya akan langsung berikan notes-nya apa yang terjadi di sepekan ke depan dan kemungkinan akan masih terjadi di minggu ini. Jadi kemarin itu kita ada 3 berita yang penting ya, yang dimana yang pertama itu adalah keadaan politik yang kacau melalui Inggris, yang dimana Perdana Menteri Liz Truss itu mengundurkan diri ya. Jadi setelah mantan Perdana Menteri Liz Truss ini memecat Menteri Keuangannya Kwasi Kwarteng itu kemarin dan mengangkat Menteri Keuangan yang baru yaitu Jeremy Hunt. Jadi pada saat Kwasi Kwarteng itu memberikan pendapatnya tentang adanya pemotongan pajak dan sebagainya itu kan membuat nilai pound sterling turun ke level tahun 80-an. Nah, itu ternyata membuat dia dipecat sebagai Menteri Keuangan, dan lalu ada pengangkatan Menteri Keuangan baru yaitu Jeremy Hunt yang baru diangkat minggu lalu atau kapan saya lupa, yang dimana dia itu memberikan statement bahwa akan menopang perekonomian Inggris tanpa harus menyakiti perekonomian Inggris itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat chart di GBP itu pasti mengalami kenaikan secara signifikan juga seperti itu. Tapi ternyata dengan adanya itu tidak membuat perekonomian di Inggris itu membaik, yang ternyata membuat Perdana Menteri Liz Truss itu yang dimana Perdana Menteri ini baru menjabat selama 6 minggu kayaknya ya, setelah kematian Queen Elizabeth yang kemarin. Jadi pada saat ini saya lupa mengundurkan dirinya ini hari Jumat kemarin atau kapan itu saya lupa. Jadi di Inggris sendiri sedang kacau tentang keadaan politiknya, yang dimana Perdana Menteri yang kemungkinan akan maju nanti yaitu bisa Boris yang kemarin ya, Boris Johnson yang kemarin, atau enggak si Sunak, kalau nggak lupa nama saya itu. Di antara dua itu yang bisa kembali lagi naik menjadi Perdana Menteri di Inggris, seperti itu. Lalu yang kedua, ada isu penurunan jumlah poin dalam kenaikan suku bunga The Fed, yang dimana yaitu sebesar 50 basis point. Walaupun yang sudah saya katakan kemarin, pada saat nilai inflasi itu bagus dan angka NFP itu bagus, akan menjadi gerbang tol bagi The Fed untuk menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis point. Tetapi ada isu-isu kecil yang dimana setelah dia menaikkan 75 basis point, lalu apa? Apakah pada saat nanti di akhir tahun, yaitu di bulan Desember, akan menaikkan 75 basis point lagi atau hanya 50 basis point lagi? Yang karena dilihat walaupun sudah menaikkan 75 basis point, tetapi nilai inflasinya itu tidak turun secara signifikan juga. Nah, itulah adanya isu-isu mengenai di akhir tahun nanti hanya sebesar 50 basis point aja. Itulah yang menyebabkan USD itu, indeks US dollar itu mengalami penurunan, lebih tepatnya turun sih, nggak langsung rally ya, seperti itu. Karena isu inilah indeks US dollar itu melemah. Lalu yang terakhir adalah terjadi penjualan US dollar secara besar-besaran dan pembelian mata uang yen secara signifikan, yang diperkirakan ini merupakan intervensi dari pihak Jepang, tetapi belum ada kepastian ataupun belum ada info resmi siapa yang mengintervensi. Ya, maksudnya siapa yang mengintervensi ini maksudnya adalah apakah pihak dari otoritas Jepang, pemerintah Jepang itu sendiri, apakah dari Menteri Keuangannya,
apakah dari Bank of Jepangnya sendiri, atau bahkan ada dari apakah ini intervensi hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di Jepang. Itu belum ada untuk saat ini ya, sampai saat ini belum ada kepastian siapa yang melakukan intervensi itu. Jadi kalau teman-teman lihat di chart yen, itu pada saat di hari Jumat malam sekitar jam 11 atau jam 10, itu kan semua yen mengalami kenaikan. Berarti kan semua mata uang yang di depan yen itu mengalami penurunan, termasuk USD yen, Euro yen, GBP yen, dan semuanya itu mengalami penurunan. Karena kalau dilihat, katanya itu merupakan intervensi dari pihak Jepang, tapi siapanya itu belum ada info pasti. Walaupun ada berita yang desas-desusnya itu dilakukan oleh Menteri Keuangan Jepang katanya, tapi ada juga yang itu dilakukan oleh sejumlah perusahaan yang menolak penurunan yang lebih lemah. Ada juga yang bilang bahwa itu segelintir orang yang ada di dalam Bank of Jepang. Nah, itu masih belum jelas siapa orang yang, mungkin tepatnya siapa yang mengintervensi hari Jumat kemarin. Apakah suatu perusahaan, apakah kementerian, atau bahkan orang di Bank of Jepang itu sendiri, seperti itu. Dan untuk di minggu ini, apakah akan ada kelanjutan penurunan karena info itu belum pasti? Itu kita tidak tahu, ya. Kita tunggu aja bagaimana kelanjutan dari aksi intervensi yang sekiranya ini merupakan intervensi dari pihak Jepang itu sendiri. Entah itu siapa ya, entah itu BOJ, Menteri Keuangannya, atau bahkan perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang. Oke, ini sekedar notes-nya udah selesai. Sekarang kan saya pindahkan untuk ke kalender ekonominya ya. Nah, untuk di kalender ekonomi sekarang itu, kalau teman-teman lihat ya, di kalender ekonomi sekarang itu, di kalender ekonomi sekarang kalau dilihat ya, harus coba ganti dulu ya. Ya, udah. Oke, jadi untuk di kalender ekonomi, untuk di minggu lalu itu kita ada berita yang kemarin tentang New Zealand, tentang angka inflasi, lalu kan ada tingkat inflasi, lalu inflasi di Inggris juga ini 10,1%. Ini juga yang membuat Perdana Menteri Liz Truss itu mundur, karena tidak bisa membuat dari angka inflasi itu turun seperti itu. Lalu kalau dilihat juga dari di malam hari kemarin, di hari Kamis ya, ini ada pilih Fed Manufacturing Index, hasilnya itu adalah minus 8,7 seperti itu. Walaupun di sini angka unemployment claim-nya ini berkurang ya, dan tingkat existing home sales-nya di sini hasilnya bagus. Tapi karena ada isu tersebut membuat sebenarnya indeks dolar itu turun. Nah, kalau kita lihat di minggu ini sekarang, di minggu ini di hari Senin kita ada banyak berita mengenai manufacturing dan service PMI, baik itu dari Euro, Pound Sterling, dan USD. Nah, jadi berita biasanya tentang service dan manufacturing PMI ini dampaknya random ya, ada yang lebih signifikan, ada yang biasa aja, walaupun di sini merah. Lalu di hari Selasa kita ada consumer confidence ya. Seperti biasa, consumer confidence untuk melihat bagaimana tingkat konsumen dari Amerika itu sendiri, kepercayaan konsumen daripada di warga Amerika. Lalu di hari Rabu kita ada angka inflasi di Australia ya. Lalu ada di sini yang penting yaitu tingkat suku bunga dari Kanada, yang di sini diperkirakan akan hanya naik sebesar 50 basis poin aja, dari yang sebelumnya 3,25 menjadi 3,75 ya. Lalu di malam hari juga ada di sini BOJ press conference-nya. Lalu di hari Kamis kita ada Euro ya. Kita ada Euro tentang rate dari suku bunga dari Euro. Jadi otomatis suku bunga dari Euro di sini diperkirakan akan naik sebesar 75 basis poin, yang dimana ini akan menjadi sebesar 2% ya, 2%.
Lalu di malam hari kita ada GDP di Amerika yang dulu itu adalah minus 0,6, diperkirakan akan naik menjadi 2,3%. Ya, kita tunggu aja di sini. Kita juga akan menunggu ECB press conference. Lalu di hari Jumat kita akan melihat bagaimana tingkat suku bunga dari Jepang, ya, dimana ini datanya masih tentatif, ya. Dan juga di malam hari kita akan melihat angka GDP dari Kanada. Jadi kalau bisa dipastikan di minggu ini merupakan minggu yang sibuk untuk di Kanada dan di Euro, ya, dan juga di USD. Nah, kalau dilihat mungkin lebih tepatnya di banyak pair ya kalau saya lihat ya. Tidak di sini di minggu ini tidak akan begitu terlihat di pair GBP. Mungkin di GBP tidak akan begitu penting, tidak akan begitu terlihat di sini ya di GBP. Tapi kalau dilihat dari berita pada minggu ini, penting di sini mungkin di Euro, lalu di USD di hari Senin, lalu di hari Selasa kita ada USD, di hari Rabu kita ada Aussie dan Kanada, lalu di hari Kamis kita ada Euro dan USD, lalu di hari Jumat kita ada Jepang dan Kanada, ya, Jepang dan Kanada, seperti itu. Jadi otomatis nanti di hari yang penting itu kayaknya di hari Rabu dan hari Kamis. Karena kalau hari Rabu kita ada Kanada, lalu ada Aussie, lalu hari Kamis kita ada USD di sini, dan ada tingkat suku bunga dari Euro, dari ECB. Ya, kita lihat apakah tingkat suku bunga dari ECB ini akan menjadi level penting bagi Euro untuk bisa bertahan dari zona inflasi dan resesi. Ya. Jadi kalau kita lihat di minggu ini menjadi minggu yang penting hampir di banyak pair, kecuali GBP menurut saya. Oke, jadi itu. Lalu kita akan pindah ke analisa teknikal. Dari analisa teknikal sendiri untuk di Euro USD, kemarin sudah saya sampaikan kalau jika dia membentuk double top di sini, ya seperti ada double top di sini di area 98560. Teman-teman bisa short sell, bisa sampai ke area di bawah, tapi ternyata harga itu tidak sampai ke bawah dan harga malah naik ke atas. Jadi di sini saya akan analisakan ulang untuk yang minggu ini, ya. Dari minggu ini kita akan lihat bagaimana apakah dampak dari suku bunga nanti ya di hari Kamis ini akan menjadi dampak yang penting bagi Euro USD. Kalau bagi saya sih akan menjadi dampak yang penting untuk di Euro USD. Karena mengapa? Saya rasa jika nanti sampai di hari Kamis ya, sampai nanti di hari Kamis misalnya, angka dari mana Euro USD misalnya harganya malah bergerak naik mendekati area trendline di sini ya. Di sini trendline-nya hampir kena. Trendline di sini hampir kena, jadi otomatis kalau dilihat dari ininya, dari trendline-nya di sini, ini kan hampir kena, lagi dikit aja, ya. Jadi lagi dikit aja di sini. Jadi di sini merupakan area yang penting bagi Euro USD, karena kalau kita lihat area segitiga ini akan menjadi area penting apakah dengan adanya berita dari suku bunga nanti di hari Kamis, apakah dia bisa membuat Euro USD break ke atas atau tidak. Jika dia bisa membreak ke atas, kemungkinan tren daripada trendline di sini kemungkinan akan selesai, kemungkinan loh ya. Karena kalau kita lihat di weekly, secara weekly pun kita belum bisa mengidentifikasikan bahwa trennya mulai bullish, bahkan kita masih bersifat bearish banget ya. Kita masih membuat new lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower low ya, lower low, lower high, lower low, lower high. Di sini sebenarnya lower high, di sini entah di sini sebenarnya lower high, atau kalau saya pribadi sih mungkin lebih menariknya seperti ini ya, lower high di sini,
Lalu di sini kita tinggal menunggu harga itu bergerak turun ke bawah lagi, seperti itu. Jadi kalau kita ada di daily, ya area segitiga ini jadi area yang penting nanti untuk dia bisa break ke atas, apakah bisa sampai ke membreak area trendline atau tidak, seperti itu ya. Dan kalau dilihat untuk area sendiri sekarang, untuk di di Euro USD, untuk di Euro USD kita masih berpegang teguh di area yang sama ya, di candle H4. Untuk sekarang ini akan saya hapus ya, area tengah ini akan saya hapus, dan ini akan menjadi area berikutnya untuk di Euro USD untuk kita bisa short sell. Ini pendek aja karena di sini ada satu level area supply yang penting untuk di Euro USD, itu di harga 99.000 sampai di 99.300, dan harga di sini sudah mendekati daripada area tengah daripada segitiga di sini. Nah, untuk yang ingin ambil posisi sell bagaimana? Tunggu harga ini naik lagi sedikit. Ya, ini kalau kita lihat naiknya lagi berapa pip sih? Lagi 50 pip lah, lagi 50 pip. Jika nanti pada saat news itu ya, jika news itu membuat harga Euro USD bisa break ke atas, saya rasa ketika dia break, harga kemungkinan bisa tertahan di area parity ya. Ini akan saya tetapkan area parity yang dimana 1 euro sama dengan 1 dolar. Nah, di situ ya, di puncaknya. Jika dia bisa bergerak naik ya, ngebreak ini, dia ngebreak trendline, ngebreak supply, ngebreak semuanya, sekaligus ngebreak parity, kemungkinan dia akan mengejar level selanjutnya, yaitu bisa sampai di harga di sini, yaitu di harga 1.1000 seperti itu. Jadi kemungkinan bisa sampai sana. Tapi jika malah hasil daripada suku bunganya ini rendah ya, naiknya cuma 50 basis point gitu misalnya kan, menjadi 1,75, kemungkinan harga dari Euro USD bisa drop secara signifikan sampai di sini ya. Untuk saat ini overall untuk di Euro USD harga masih bergerak sideways ya, sideways untuk saat ini, karena kalau dilihat harga dari Euro USD tertahan mendekati area supply terdekat di sini sebelum nanti takutnya dia bisa drop seperti itu. Dan untuk area demand sendiri, area demand di sini masih valid ya, area demand di sini masih valid, dia itu di harga 96.500 dan tidak ada candle yang close di bawah di situ. Jadi misalnya nanti dia drop sampai bawah ya, break 96.500, maka teman-teman boleh sell di sana, baru boleh sell. Kalau yang sell di sini bagaimana? Dia di area segitiga ini bagaimana kalau yang ingin sell? Kalau teman-teman ingin sell di sini, stop lossnya setidaknya berada di atas level parity, yaitu setidaknya di harga 1.00030 ya. Take profit gimana? Take profit sampai di sini seperti itu. Jadi dengan mengorbankan 122 pip ya, harus lebih tinggi daripada high di sini, teman-teman bisa mendapatkan potensi profit sampai 225 pip seperti itu. Kalau ngebuy bagaimana? Ngebuy lebih baik menunggu ini break trendline, break parity, dan break semuanya, baru teman-teman boleh ngebuy. Tapi untuk saat ini sih saya lebih prefer untuk tidak ngebuy, karena overall market masih lah bearish, jadi lebih baik menunggu daripada harga itu di atas untuk kita ambil posisi sell. Dan kalau kita lihat ada nggak trendline yang baru ya, trendline di sini kita bisa pakai untuk jadikan acuan bahwa di sini ada trendline yang harga dari Euro USD ini membuat trendline, ada trendline bawahnya di sini. Jadi jika dia break trendline sekaligus break support di sini, teman-teman baru boleh sell lagi yang di bawah di sini. Stop lossnya di harga 97.500, dengan take profit itu bisa sampai turun di
95.500 seperti itu ya. Jadi itu tadi untuk di Euro USD. Sementara kita tunggu dulu harga dari Euro USD untuk naik sampai ke level segitiga ini, dan kita lihat konfirmasi apakah kita bisa sell atau tidak. Karena mengingat nanti di hari Kamis kita ada berita tentang suku bunga, ya kita tunggu aja nanti. Kalau yang ingin trading berdasarkan news aja, ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau yang ingin trading berdasarkan trading plan yang sudah diberikan oleh saya sendiri, ya juga nggak apa-apa, seperti itu. Oke, jadi itu tadi untuk di Euro USD. Sekarang kita akan pindah ke pair selanjutnya, yaitu di GBP USD. Jadi untuk di GBP USD, seperti yang sudah saya sarankan, jika dia nge-break level demand di sini, teman-teman boleh short sell dengan harapan dia bisa turun sampai ke Fibonacci 61,8. Ternyata harga dari GBP USD itu tidak turun, dia malah tertahan di area ini. Ini terbukti ya, ketika dia turun harga langsung naik lagi. Ini trendline bisa kita hapus, dan sekarang harga malah berhenti di area trendline ya. Kalau teman-teman lihat di sini, harga malah berhenti di trendline. Jadi otomatis ada nggak trendline yang baru sekarang kalau dilihat dari berdasarkan dia punya low. Kalau dilihat dari sini ya, ini sebenarnya sudah tidak ada trendline yang di bawah ya. Jadi kalau dilihat dari spekulasi, kalau dari lihat di H4, ini kita masih pakai Fibo yang di sini ya. Ini kita masih pakai Fibo yang di sini. Fibo di sini gunakan untuk mencari area TP untuk yang set. Tapi kalau yang sudah tidak ingin pakai itu juga tidak apa-apa. Kalau kita mencari trendline di bawah, kalau kita coba cari trendline ya, tarik trendline dari sini sampai sini, ini juga sudah break, tidak masuk, tidak ada trendline juga di sini. Kalau kita paksa trendline di sini, oke, kita punya trendline satu ternyata ya. Kita punya satu trendline di sini. Ya, di sini sudah disentuh sebanyak 2 kali. Dan kalau kita pakai trendline yang di atas, apakah kita sudah break trendline di sini? Oke, secara trendline kita belum break ya. Ini sekarang harga mendekati trendline atas dan ya menyempit lah bahasanya ya. Harga menyempit. Ini juga ada trendline di sini. Ya, harga menyempit lah bahasanya. Jadi kalau secara teknikal harga berada di tengah-tengah banget ya, berada di tengah-tengah banget, mendekati ujung daripada ini, apa namanya, nah, ini segitiganya ini. Dia hati-hati, ini mendekati ujung daripada area segitiga ini ya. Jadi berita politik yang terjadi di Inggris itu membuat harga dari GBP USD ini bergerak sideways ya. Dia tidak bisa kemana-mana, dia tidak bisa tinggi, nggak bisa turun juga, seperti itu. Jadi kalau dilihat, kita juga ada satu area supply di sini. Jadi kalau dilihat area supply yang lebih mantap itu sebenarnya di area ini ya, di H1. Ini di harga 13.810 sampai di 14.356. Jadi otomatis sekarang jika yang ingin sell di apa namanya, di GBP USD, kalau sekarang sell bagaimana? Kalau sekarang sih memang harganya berada di area mendekati area resisten ya, mendekati area resisten. Jika nanti dia bisa, tapi kalau secara gini ya, secara apa namanya, secara stop loss dan take profit ini sebenarnya kalau dilihat 1:1 sih sebenarnya, 215 pip dengan 222 ya, ini 1:1 lah untuk yang sell ya. Jadi kalau bisa lebih baik menunggu sampai di harga 13,5 ya, setidaknya sampai di harga 13,5. Dan jika memang tidak ada candle close di sana dan terjadi rejection, ya udah teman-teman tinggal, di sini juga ada area supply ya. Di sini supply H4. Jadi jika dia bisa naik lagi sedikit aja nih, lagi berapa pips ini? Lagi 30 pip lah ya. Jika dia bisa naik lagi dikit, lagi 30 pip di sini, kemudian ada rejection panjang, teman-teman boleh sell sampai di sini. Jadi kalau yang ingin sell di sini,
di area 13, ya 13,5 anggapnya. Stop lossnya itu di atas high sebelumnya. Take profit itu bisa sampai sini. Nah, jadi dengan mengorbankan 162 pip, teman-teman bisa mendapatkan potensi profit sampai 282 pip. Terus yang sell di bawah bagaimana? Biarkan harga ini ngebreak dia punya demand ya, demand yang ada di sini. Biarkan harga itu membreak demand yang ada di harga 10.610 ya. Jika dia break ke bawah sama kayak trading plan di minggu lalu, jika harga ini ngebreak trendline, ngebreak demand, otomatis harga dari GBP USD akan turun sampai di 1.9000 ya, 1.09.000. Karena mengingat juga nanti di minggu ini kita tidak ada berita tentang GBP, jadi saya rasa sih pergerakan GBP memang hanya ditentukan oleh karena berita ini ditentukan oleh pergerakan teknikal aja. Karena kalau dilihat kan di sini nanti malam minggu ini kan tidak ada begitu banyak berita, cuma ini doang GBP-nya kan di hari Senin. Dan jika ini hasilnya negatif, ya kemungkinan GBP USD akan turun, tapi tergantung lagi berita tentang USD-nya. Karena kalau isu USD tadi yang sudah saya berikan kan masih bersifat negatif, tetapi isu politik di GBP itu lebih negatif daripada USD. Jadi kemungkinan GBP ya masih bergerak sideways, tidak seperti di Euro USD tadi. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa teknikal dan fundamental pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal dan fundamental minggu depan. Bye-bye.